Selamat datang pada pertemuan ketujuh ya. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas tentang heads ya, atau arsiran ya. Kemudian rotate atau rotasi untuk memutar objek. Kemudian skala ya untuk pembesaran atau pengecilan. Kemudian teks ya, M-text, multiline text atau single text itu untuk membuat teks ya. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama kita akan membahas heads ya, yaitu arsiran. Nah, untuk ikonnya seperti ini. Kemudian untuk di komen promnya itu H ya, heads. Nah, kita coba heads itu penempatannya di tempat auto objek yang tertutup ya, misalnya seperti ini. Nah, kita klik heads ya. Ini ada tampilannya heads creation seperti ini. Nah, kita pilih model headsnya, misalnya ini. Kemudian kita klik di dalam ya, sudah ada. Nah, ini untuk skalanya ya, skalanya. Kemudian ini untuk jenisnya solid, yaitu warna gelap ya. Kemudian gradien. Nah, gradien ini perpaduan dua warna ya. Kita pilih warna yang pertama apa, kemudian yang keduanya apa, seperti itu. Di sini juga ada pilihannya, bentuknya seperti apa headsnya ya, heads transparansinya. Nah, ini angle-nya seperti apa, kita bisa atur sendiri. Nah, kita klik OK kalau sudah. Nah, kemudian kalau posisi seperti ini, nah, kita klik heads, misalnya di sini. Nah, kita atur dulu. Nah, seperti ini. Enter. Kita klik untuk mengedit. Nah, ini di sini skalanya terlalu besar, misalnya jika kita ketik 0,5 ya, terus dikecilkan lagi 0,1. Nah, seperti ini. Nah, jika untuk mengedit lagi, kita cukup klik sekali headsnya, kita rubah ya. Mungkin skalanya terlalu, karena di sini terdapat beda-beda ya. Tinggal kita atur skalanya saja. Ini pewarnaan arsirannya, headsnya. Nah, berlaku juga untuk rectangle ya. Heads, kita pilih misalnya yang gradien. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jika kita ingin menutup yang sebelah sini, kita klik headsnya dulu, kemudian kita remove. Misalnya kita ingin menutup yang ini, klik circle ya, enter ya. Klik lagi, misalkan remove. Ya. Kita klik sekali lagi. Remove boundaries, misalnya yang ini. Nah, itu tertutup. Jika ingin kita mengedit, cukup klik sekali saja. Kita rubah ininya ya. Nah, jika kita ingin menambahkan lagi, misalnya terlewat satu ya, ada lingkaran yang terlewat, kita klik headsnya, kita klik select, klik ininya, lingkarannya, enter. Nah, seperti itu. Itu untuk heads ya, cara kerjanya seperti itu. Kemudian kita akan membahas rotate ya, atau rotasi untuk memutar objek. Nah, ini ikonnya rotate. Kemudian kalau diketik itu row ya, rotate. Nah, kita coba misalnya garis tegak lurus ya, garis horizontal seperti ini. Kita akan merotasi 45 derajat ya, memutar 45 derajat ya, rotate. Klik objeknya, enter.
Nah, di sini specify base point, jadi titik itunya harus ditentukan dulu agar tidak bergerak. Yang bergerak cuma yang sebelah kanan saja. Nah, titik poinnya, base pointnya kita klik. Coba kita ortonya nonaktifkan. Nah, ini derajatnya terlihat ya, misalnya 25 atau 45 derajat yang terlihat. Nah, seperti itu. Misalnya ini juga sama, rotate objeknya, enter. Misalnya pemutarannya, base pointnya di sini, terlihat ya, derajatnya 300, misalnya 300, tinggal kita klik saja. Nah, untuk rotate sangat sederhana, rotate ya seperti cara kerjanya seperti itu, sangat sederhana sekali. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu scale ya, atau skala ya. Skala pembesaran atau skala pengecilan gitu kan. Nah, misalnya kita buat lingkaran itu radiusnya 1. Ini sudah radiusnya 1 misalnya ya, radius 1. Kemudian kita akan skalakan, yaitu misalnya pembesaran 2 ya. Klik scale atau di itu SC ya, scale di keyboard, klik objek, enter. Nah, base pointnya tentukan misalnya di tengah sini, klik. Nah, di sini ada spesifik scale factor ya, misalnya jadi 2, skalanya 2. Nah, otomatis berubah dimensinya jadi 2. Oke, misalkan kita scale lagi, cek base pointnya di sini, misalnya 10, jadi ya 2 kali 10 ya, jadi 20. Kemudian kita kecilkan lagi, itu jadi 0,10 ya, kembali ke radius 2 ya, karena untuk kita rubah pengecilan. Nah, untuk skala ini biasanya kita dalam itu menggunakan dimensi, menggunakan anotasi ya. Misalkan kita dimensi di sini, kita standar ininya, kemudian kita modify. Nah, di sini biasanya skalanya, misalnya kita buat biasanya dalam satu kertas A4 itu skalanya 1:10 misalkan. Nah, kita ketik saja 10. Berarti ukuran kita ketik 1 itu menjadi 10. Karena di sini skala faktornya ada 10. Misalkan oke. Nah, presisinya kita jadi 0. Oke. Nah, ini yang aktif standar ya. Nah, kita buat line ya. Misalnya 1 anotasi 10, karena kita tadi men-settingnya di sini skalanya 10, jadi 1:10. Begitu juga kita kalau membuat lingkaran, nah, radiusnya 1 atau radiusnya 2, nah itu akan menjadi 20 karena dikali 10. Nah, untuk penskalaan seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas mtext ya. Mtext ini ada 3 sebenarnya, multi-line text, single text, dan arch text. Ya, sini arch alignment text. Nah, kita untuk ribbonnya bisa di sini teks ya, ataupun di sini annotation ada. Sekarang kita coba multi-line text. Nah, multi-line text ini kita bisa langsung klik specify first corner, jadi tentukan titik pertama, titik keduanya dia akan membuat semacam segi 4. Nah, keluar text editor ya.
text editor. Di sini nama stylenya standar, ini ketinggian teksnya, text height, ini fontnya, jenis hurufnya, ini warnanya, kemudian ini background teksnya ya. Nah, justifikasi ini pengaturan di tengah atau gimana, misalnya kita ketik AutoCAD. Nah, untuk merubah ketinggian kita blok. Nah, di sini bisa diketikkan misalnya 1 seperti ini. Fontnya kita rubah ya, berbagai macam font di sini. Kemudian untuk pewarnaannya, nah kemudian untuk background mask ini ya, backgroundnya seperti ini, ada backgroundnya ya. Kemudian kita, kalau kita ingin mengedit, kita klik 2 kali teksnya, nah, kita blok, backgroundnya kita hilangkan. Nah, di sini pengaturan posisinya ya. Nah, ini untuk jaraknya, karena tadi pertama membuatnya ya. Nah, seperti ini. Kita klik 2 kali lagi untuk mengedit, kita blok. Nah, seperti ini. Nah, sini middle center ya, tengah-tengah. Nah, ini untuk membuat number ya, uppercase. Nah, seperti ini. Atau dengan titik gitu. Nah, ini line spacingnya, misalkan AutoCAD. Kita blok semua line spacingnya, jarak spasinya ya. Nah, misalkan ada seperti ini, kita bisa geser yang ini, geser. Nah, kita geser ke sini. Ini teksnya terlalu besar, misalnya 0,5, 0,8 ya. Nah, seperti ini. Coba kita buat baru saja, buat baru mtext, klik dari sini, klik sini, AutoCAD di blok atau 1, posisinya di middle center. Nah, dia akan berada di tengah ya. Kolomnya 2 misalnya, no kolom ya, kita bisa edit. Nah, ini untuk make uppercase atau make lowercase, seperti ini, pembesaran dan kapital ya, huruf kapital dan standar. Nah, kemudian di sini juga ada simbol. Ini simbol derajat ya, seperti ini. Kemudian simbol minus ya, kurang lebih, misalkan diameter, di sini ada semua simbol, tinggal pilih ya. Kalau kita klik yang lain, nah ini di sini semuanya ada simbolnya. Nah, tinggal pilih saja semuanya. Nah, itu untuk multi line text. Kemudian untuk single text itu, jadi tidak membutuhkan 2 titik, tinggal langsung dipilih di sini, klik, kemudian pilihan ketinggiannya, jadi secara manual ya, ketinggiannya misalkan 1, rotasi angelnya 0, enter. Nah, kita langsung bisa ketik. Nah, di sini kalau ini tidak bisa dirubah, editnya juga sangat sederhana. Nah, kemudian kalau kita ingin merubah line text, single text ke multi mtext, kita klik express tool ya, convert to mtext, klik single textnya. Nah, otomatis berubah menjadi mtext ya.
karena teks editornya sudah keluar. Nah, kemudian untuk arch text ya, arch text itu membuat teks secara melingkar. Nah, ini arch text secara melingkar syaratnya harus setengah lingkaran. Kita trim, harus setengah lingkaran. Kalau keseluruhan circle itu tidak akan bisa ya. Kita klik express tool, kemudian arch alignment text, kita klik arch-nya. Nah, di sini ada tampilan arch alignment text workshop ya. Klik. Di sini ada jenis tagnya standar tadi. Kemudian ini jenis hurufnya ya. Arial black misalnya. Nah, misalnya kita ketik huruf besar semua, AutoCAD. Nah, ini tinggi teks misalnya 1. Ini jarak teks, misalnya kita sekarang ini untuk kewarnaan misalnya merah, kita klik OK dulu. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengeditnya kita klik arch teksnya, kemudian klik ya teksnya, akan muncul lagi dialog box. Nah, ini jarak arch from arch ya, offset from arch misalnya 1. Kita OK dulu. Nah, jarak dari teks ke arch, kita edit lagi. Nah, sini ada posisi ya, posisinya kita bisa coba-coba. Nah, itu terbalik. Kemudian untuk ini alik to left, posisinya ada di kiri terlebih dahulu ya, kiri. Kemudian ini kanan ya. Ini fit ya, jadi keseluruhan dari ujung ke ujung. Kemudian ini center along arch, jadi sepanjang lingkar arch itu tersebut. Nah, dia menyesuaikan teksnya, jaraknya mengecil ya. Nah, biasanya kita pakai yang fit ya, sepanjang. Nah, ini posisinya ada di bawah. Anda bisa coba-coba ya. Terbalik. Anda bisa rubah-rubah di sini ya, beda faktornya misalnya 2. Ketebalan teksnya ya. Nah, kalau ini jarak dari sisi misalnya 0,2, yang jarak jadi tidak terlalu pinggir juga 0,2. Nah, seperti itu. Itu untuk membuat teks ya, ada 3, multi-line text, single text, dan arch text. Nah, selanjutnya kita akan membahas latihan 7A. Seperti biasa, new drawing, open langsung. Nah, gridnya kita off dulu, home. Nah, di sini kita akan membuat denah ya, atau detail pantry and toilet untuk latihan 1 ya. Nah, pertama kita akan membuat dari atas ya, klik plan ya, ortonya hidupkan, itu jaraknya 63. Nah, kita buat setengah dulu, kemudian dengan ketebalan 5 kita offset 5, enter ya. Kemudian ini tadi jaraknya di tengah-tengah ya, kita buat rectangle, kita klik itu dengan jarak 5 kali 5, kita move ada di tengah ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk jarak yang 15 kita bisa klik di center sini ya, di midpoint ini ke kanan 15.
kemudian ke bawah, kemudian ke kanan 2, naik. Nah, kita tutup. Nah, kemudian jarak 29. Nanti kita kopikan saja ini, copy ya, klik bebas di luar, geser ke kanan, itu jaraknya 29, enter. Nah, jarak 29 ini kita cek ya, 27 berarti kita move lagi. Nah, kita geser lagi, jadi 2, otomatis berubah 29. Nah, kemudian yang ini kita kopikan ya, kita mirror. Nah, di midpoint ini ya, sudah oke, klik kanan, enter. Nah, kemudian kalau dengan jarak yang sama juga kita mirror juga yang ini ya, mirror. Nah, dengan mirror lainnya itu di midpoint sini ke atas ya, termasuk garis ini juga 2 mirror. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk ke bawahnya ya, untuk ke bawahnya itu 87 kita tarik dari midpoint 87, enter. Nah, kemudian kita ya, kita offset jadi 5, enter. Nah, kemudian kita kopikan semua ini ya, mirror ya, kita mirror. Nah, midpoint, mirror lainnya ke kanan, klik enter. Nah, untuk yang ini kita tidak perlukan, dihapus. Kemudian itu ke tembok yang ini 48, midpoint 40 ke bawah 48. Kemudian kita offset 5. Nah, kemudian kita mirror yang ini ya, lalu kita mirror juga yang ini ya, yang ini kita midpoint di sini seperti ini. Nah, ini 2 ya, satu lagi kurangi ya, dengan jarak tebal 2. Nah, kita sambung ya, seperti ini. Nah, untuk yang 23-nya untuk pantrinya kita garis panduan dari sini ya, dari endpoint sini tidak apa-apa, itu 23, kemudian ke sini ya, kemudian ini kita hapus. Nah, untuk membuat pantrinya kita ya, buat dengan sembarang saja. Kita pikan misalnya seperti ini. Kemudian ini bak mandinya ya, untuk toiletnya kita bisa buat toiletnya, fillet R0,5 misalnya. Kalau kekecilan kita fillet lagi, R nya jadi 5 misalnya, seperti ini. Nah, itu kita bisa offset menjadi 1,5 ke dalam ya. Nah, untuk membuat toilet duduk ini kita bisa ambil dari design center ya, insert. Nah, kita klik design center. Nah, kita pilih design center, sampel design center, kita pilih kitchen block ya. Kalau tidak ada kita pilih
house designer. Nah, di sini ada toilet pandangan atas ya, house designer toilet pandangan atas. Nah, kemudian kita tinggal klik geser ya, lepaskan. Nah, kemudian untuk ininya juga ya, kerannya ini geser, lepaskan, kita close. Nah, untuk ini kita bisa move ya, kita bisa move, F8 nya matikan, move misalnya di sini untuk ya posisinya. Nah, kemudian ini kita move juga misalnya di sini. Nah, kita rotasi posisinya di midpoint ya, nah 270 derajat ya ke bawah. Kemudian kita move. Nah, itu kita bisa skalakan kecilan ya, scale, klik enter misalnya di sini ya. Itu misalnya jadi 0,5. Nah, seperti ini. Nah, kita sesuaikan posisinya. Nah, kita move, sesuaikan saja, tidak ada ukuran ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk pintu ya, untuk pintu kita kopikan yang ini. Base pointnya di sini, base pointnya kita geser ke sini seperti ini. Nah, kemudian membuat pintunya itu 32 ya, 32 dengan jarak 2 ya, klik lagi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat lekukan pintunya ya, simbol pintunya itu kita menggunakan arch. Nah, di sini arch, di sini kita akan menggunakan metode star center end, klik. Nah, starnya di sini, centernya di sini, nah, endnya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup untuk keramiknya. Ini di sini. Nah, kemudian kita akan membuat arsiran ya. Kita klik hedge ya, hedge. Nah, untuk yang hitam ini solid ya, saya klik yang kotak-kotak itunya ya. Ikuti seperti di gambar ya. Kalau sudah semua, enter ya. Kemudian kita hedge lagi, kita pilih yang melingkar, ya, kita cari jaring ya. Nah, seperti ini net ya. Nah, itu kita tentukan dulu misalnya 0,2. Besar ya, kita perbesar 3 ya, terlalu besar masih, kita 5 misalnya, kita perbesar misalnya 10 seperti ini, 15. Nah, sekarang sudah terlihat, klik ya, seperti pada gambar. Kemudian enter. Nah, kemudian untuk keramiknya hedge lagi, kita pilih net ini ya, net yang lurus. Nah, kalau terlalu besar kita perkecil jadi 2, terlalu besar. Terus saja dirubah ya sampai menyesuaikan. Misalnya 50 ya, untuk keramiknya misalnya seperti ini, atau 60, kita sesuaikan saja, klik
untuk keterangan detail B ya, detail B keran air yang seperti ini kita kopikan ya, misalnya ke bawah. Nah, kita skalakan ini 1:10 ya, kita skalakan objeknya, enter. Nah, base pointnya di sini misalnya 10 seperti itu. Nah, kita kasih teks ya, untuk yang B ini cukup single line. Oh, tidak multi line juga tidak apa-apa. Nah, kita bulatkan dulu seperti ini untuk mengetahui bahwa ini detail ya. Misalkan sini 1, ini B, kita blok kurang besar. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat teks juga. Ini detail B keran air. Banyak skala 1:10 seperti ini. Ini kita blok garis bawah, kita blok semua. Ini kita bisa move ya, tidak apa-apa untuk seperti ini. Nah, untuk latihan 1 sudah selesai. Kemudian kita juga bisa geser. Nah, ini kita kopikan juga tidak apa-apa. Detail pantry and toilet. Nah, detail pantry dan toilet. Nah, garis bawah. Nah, seperti ini. Nah, untuk latihan 1 sudah selesai.